Cicak bin Kadal yang kalian takuti itu. Masa aku yang tertembak, dia yang jatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Drama terbaru dari dunia pendawiran. Bahar Smith ditembak. Bahar Smith kena tembak. Katanya. Begitu pemirsa sekalian, berita terbaru dari seorang Bahar Smith. Katanya beliau ini kena tembak oleh OTK. OTK orang tidak dikenal, atau bisa jadi tidak kena. Katanya sih kena tembak setelah sebelumnya dibuntuti oleh mobil hitam. Tapi ada juga kabar katanya dibuntuti oleh motor. Yang bener yang mana ya? Kata si Bahar katanya sebelumnya dia melihat dibuntuti oleh sebuah mobil hitam, tapi dari percakapan yang kabarnya percakapan antara uminya si Bahar ini dengan seseorang katanya diikuti oleh dua motor. Jadi yang mana yang benar? Kabar dari dunia penawiran ini sepertinya sebuah modus yang biasa kita temukan ketika seseorang sudah kepepet, ketika seseorang sudah berada di dalam situasi tersudutkan atau terpojokan, seperti si Bahar Smith ini yang akhir-akhir ini terus diserang oleh netizen, terus dibully oleh netizen karena kelakuannya yang minus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita flashback lagi di masa lalu. Ada seorang yang katanya imam besar umat Islam Indonesia. Entah umat Islam Indonesia yang mana ya. Saya sendiri yang merasa sebagai umat muslim di Indonesia merasa tidak pernah memilih beliau atau menganggap beliau sebagai imam besar saya. Jadi ya suka-suka mereka lah. Mungkin imam besar Petamburan yang dulu pernah terkait kasus kemudian setelah itu tidak berapa lama setelah itu, ketika semakin ramai, tiba-tiba banyak berita yang menggemparkan, ada mobil yang dibakar lah, kemudian ada peristiwa penembakan oleh sniper lah, dan lain-lain. Yang anehnya tidak pernah dilaporkan kepada polisi atau tidak pernah diselidiki lebih lanjut. Jadi kok kayaknya modus seperti ini bakal terulang dan dilakukan oleh yang katanya murid beliau, si Bahar ini. Untuk kejadian Bahar Smith ini ada beberapa kejanggalan. Pertama, seorang Bahar Smith, seorang yang super narsistik, seseorang yang kemana-mana selalu diliput, kemana-mana selalu dikawal, kemana-mana selalu dikerumuni orang, kemana-mana selalu dibuntuti oleh para budak-budaknya. Kali ini dia sendirian, malam-malam sendirian di tempat yang sepi, tidak ada orang, tidak ada yang mengantar, katanya mengecek mobil yang sedang diperbaiki di bengkel. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menembaknya. Dan konon katanya dari peristiwa penembakan tersebut, si Bahar ini mengalami luka di perut. Kemudian dia membawa barang bukti ketika melapor ke polisi berupa baju dan sorbannya yang berlumuran darah. Bajunya ada bolong dua, bolong bekas tembakan atau bolong bekas abu rokok. Bisa jadi kan orang si Bahar ngerokoknya kayak kereta lokomotif begitu. Wajar aja kalau bajunya bisa bolong karena abu rokok. Dan katanya peristiwa ini sangat mencekam. Ya, sangat mencekam, saudara. Seperti apa mencekamnya? Kita dengarkan dulu rekaman pembicaraan Umi si Bahar
mengenai peristiwa ini. Untung aja Allah dipelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mas sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, dibiarin. Darah-darah di bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik kan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum dipiralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Bagaimana? Sungguh mencekam sekali, bukan? Saking mencekamnya sampai seorang ibu yang mendengar kabar bahwa anaknya tertembak kok biasa aja ya, kok nggak terlihat seperti panik atau ketakutan atau sedih atau bagaimana. Kayaknya kalem-kalem aja tuh si ibu. Atau mungkin ya memang beliau seorang ibu yang sangat tegar ya, dengan anaknya yang super gagah dan super maco itu. Wajar aja sih kalau ibunya juga seorang ibu yang tegar. Peristiwa ini juga pertama kali kita ketahui diunggah oleh seorang YouTuber bernama Mahesa Albantani. Yang gobloknya seorang Mahesa Albantani ini ketika mengupload berita ini, entah dia dapat dari mana beritanya, dia langsung mengambil kesimpulan bahwa ada pihak ketiga. Yang menunggangi pertikaian atau perselisihan yang selama ini terjadi antara Bahar dan orang-orang yang tidak suka dengan perangai si Bahar ini. Orang-orang yang tidak suka dengan kelakuan dan kesombongan si Bahar bin Smith ini. Bahkan sampai menyerempet katanya PKI lah, apalah, bahkan banyak di komentar-komentar. Bahkan sudah mulai menyerempet siapa lagi kalau bukan rezim Jokowi. Ya begitulah tingkah mereka dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Apakah seorang Mahesa Albantani ini seorang intel atau seorang yang mempunyai koneksi luas sampai kemudian dia dengan secepatnya bisa menimbulkan ada pihak ketiga yang terlibat, yang memanfaatkan situasi saat ini sangat ceroboh dan cenderung untuk berusaha memframing kejadian yang belum tentu benar ini ke arah yang lain, ke arah yang akhir-akhirnya pada ujung-ujungnya semua salah Jokowi. Bangke emang kelakuan mereka selalu begitu. Bahar Smith sendiri yang saat ini sudah kita ketahui semakin terpojokkan, semakin tersudutkan, mungkin bisa jadi secara psikologis dia sudah kena mental. Dan seperti pendahulunya, seperti sang imam besar, sang guru, maha guru beliau, mungkin dia meniru. Seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika dulu ada berita kasus aham-aham, kemudian ada berita-berita menggemparkan pembakaran mobil, kemudian ada penembakan oleh sniper, dan terakhir ada undangan dari Raja Salman untuk umroh. Ya, walaupun di kemudian hari ternyata undangan tersebut bohong. Kemudian beliau berangkat umroh selama beberapa tahun.
Luar biasa bukan? Apakah metode ini akan kembali diulang oleh seorang Bahar bin Smith? Bahar bin Smith bisa saja tidak siap dengan popularitasnya, tidak siap dengan resiko atas popularitas yang diraihnya selama ini. Ya, saudara, katanya Bahar Smith ini sebelumnya dibuntuti. Kemudian ketika dia keluar dari mobil, ada orang yang menembaknya. Katanya juga bahwa penembaknya menggunakan silencer atau peredam suara. Entah bagaimana dari percakapan si Umi Bahar Smith ini bisa mengetahui kalau penembaknya itu pakai silencer. Wallahu alam. Bagaimana caranya mereka bisa mengetahui hal itu? Apakah Bahar Smith melihat atau wallahu alam? Kita tidak tahu. Kemudian dari narasi yang dikatakan oleh si Mahesa Al-Bantani dalam videonya itu, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan adalah seorang atau orang-orang profesional. Dari mana dia tahu? Kita juga tidak bisa mengetahui bagaimana caranya. Si Mahesa Al-Bantani itu tahu bahwa orang-orang yang melakukannya adalah orang-orang profesional. Kalau memang benar orang-orang tersebut adalah profesional, kok masih hidup ya? Apakah dia kebal? Buktinya ada darah katanya. Terus ada bolong di pakaian si Bahar Smith itu. Katanya ditembak di perut. Setahu saya, luka tembak di perut adalah sebuah luka tembak yang sangat menyakitkan, sangat mematikan, kecuali kalau memang cuma terserempet atau tergores. Kalaupun tergores, berarti pelurunya tidak masuk ke dalam tubuh atau ke dalam perut, di manakah proyektil peluru bersarang, apakah di bodi mobil atau di mana. Walaupun masih rancu ya, meleset, tapi bajunya bolong. Kalaupun kena, tapi baik-baik saja orangnya. Ya, entahlah. Yang jelas secara pribadi saya mencium bau-bau hoax. Saya mencium bau-bau drama. Apalagi menurut pengakuan pengacaranya, beliau sehat-sehat saja, dalam keadaan sehat walafiat. Dan tadi malam pun ada live pengajian di channel YouTube beliau. Jadi peristiwa penembakan ini separah apa dan senyata apa peristiwa ini? Mungkinkah kejadian ini adalah sebuah drama, sebuah drama koplak dari seorang Bahar Smith yang sudah merasa terpojokan, yang sudah merasa sangat tersudutkan, dan mungkin sudah kehilangan banyak pengikutnya gara-gara perseteruan yang terjadi selama ini. Dan jangan lupa, tahun ini adalah tahun politik menuju ke 2024. Kita tentu ingat apa yang terjadi dulu menjelang pemilu 2019, kejadian yang hampir mirip peristiwa penganiayaan, pemukulan terhadap seorang Ratna Sarumpait yang terbukti kemudian hoax, dan sebelumnya diamini oleh para tokoh-tokoh yang sehaluan dengan Ratna Sarumpait ini. Mungkinkah ada kesamaan antara peristiwa Ratna Sarumpait dengan peristiwa penembakan Bahar bin Smith ini? Bisa saja. Yang jelas peristiwa ini sudah dilaporkan oleh Bahar bin Smith kepada kepolisian. Katanya sekarang sedang dalam proses penyelidikan. Jika kemudian ternyata terbukti sebuah laporan palsu, maka ada resiko pidana yang mengancam seorang Bahar Smith ini. Selain pasal pidana laporan palsu, juga tentang hoax yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat seorang Bahar Smith ini jika kemudian ternyata berita penembakan ini hanya sebuah hoax yang dibuat-buat oleh beliau. Mari kita ikuti kelanjutannya, apa yang akan terjadi berikutnya. Tetap gunakan akal sehat, berpikir waras, dan jangan pernah mau jadi korban
doktrin-doktrin palsu mereka, para pemuja NASA